Yang pertama yaitu pengukuran kecerahan yang dilakukan dengan menggunakan sesi disk yang diikat dengan tali, kemudian diturunkan perlahan-lahan ke dalam kolam sampai pada batas visual sesi disk tersebut tidak terlihat. Lalu mengukur panjang tali dan mencatat posisi pengambilan data tersebut. Selanjutnya, pengukuran suhu menggunakan termometer air raksa, yaitu dicelupkan termometer raksa ke dalam air sampel atau air kolam, diamkan kurang lebih 1-2 menit saat berwarna merah pada angka berapa, maka itulah nilai pada suhu kolam tersebut. Selanjutnya, pengukuran TDS dengan TDS meter, ditekan tombol power untuk menyalakan, lalu dicelupkan ujung sensor TDS meter ke dalam air sampel, pastikan sensor terendam, lalu ditunggu beberapa detik hingga angka stabil. Setelah stabil, dicatat angka yang tertera pada layar tersebut. Dan terakhir, jangan lupa dikalibrasi TDS meter. Selanjutnya, pengukuran pH menggunakan pH meter, yaitu dengan cara dinyalakan pH meter dengan menekan tombol power, dicelupkan ke dalam air sampel, lalu ditekan tombol hold, lalu ditunggu beberapa saat sampai muncul nilai pH yang menunjukkan kadar pH tersebut, lalu dicatat. Selanjutnya, pengukuran salinitas dengan menggunakan refraktometer, yaitu diambil sampel menggunakan pipet tetes, lalu diteteskan hingga ke seluruh permukaan prisma refraktometer, ditutup dan diarahkan refraktometer ke sumber cahaya atau matahari, lalu dilihat ujung refraktometer dan dicatat angka yang tertera. Selanjutnya, pengukuran secara ex situ. Yang pertama yaitu pengukuran BOT dengan cara diambil sampel air sebanyak 100 ml, kemudian dimasukkan di dalam Erlenmeyer yang berukuran 200 ml, lalu ditambahkan larutan asam sulfat sebanyak 5 ml di dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan larutan potasium manganat sebanyak 10 ml di dalam Erlenmeyer, lalu dipanaskan kompor dan dipanaskan air dalam panci hingga mendidih dengan suhu 105 derajat Celcius. Lalu dimasukkan Erlenmeyer di dalam panci yang berisi air mendidih dan diamkan 10 menit. Lalu dinginkan larutan dalam Erlenmeyer tersebut dan ditambahkan larutan asam oksalat sebanyak 10 ml di dalam Erlenmeyer tersebut. Warna larutan berubah menjadi bening. Lalu dilakukan proses titrasi menggunakan larutan potasium manganat hingga muncul warna merah pertama kali. Selanjutnya, lalu dicatat volume larutan potasium manganat yang digunakan selama proses titrasi tersebut. Dan dihitung hasil pengukuran BOT atau bahan organik total dengan rumus.
Selanjutnya pengukuran TSS, yaitu dengan cara diambil kertas saring, kemudian ditimbang kertas saring tersebut, lalu dikocok air sampel sampai homogen, kemudian dimasukkan di dalam beker gelas atau gelas beker sebanyak volume yang diinginkan. Lalu disiapkan peralatan volume yang akan digunakan, dibasahi kertas saring di dalam Erlenmeyer menggunakan Aquades. Lalu dilakukan proses penyaringan air sampel dengan cara dituangkan contoh uji ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi kertas saring hingga semua tersaring. Lalu dipindahkan kertas saring di dalam cawan Petri, kemudian dikeringkan di dalam oven menggunakan suhu 103 sampai dengan 105 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Dinginkan kertas saring dan ditimbang kembali kertas saring tersebut menggunakan timbangan. Lalu setelah itu dihitung nilai TSS dengan rumus yang telah disediakan atau rumus yang telah diberikan. Selanjutnya yang terakhir pengukuran kekeruhan dengan turbidity meter dengan cara dimasukkan air sampel di dalam botol uji, ditutup rapat dan pastikan botol dalam keadaan yang kering. Lalu dinyalakan turbidity meter pada posisi on, lalu dimasukkan botol uji di dalam turbidity meter, kemudian ditutup. Lalu ditekan tombol call untuk dilakukan pengukuran kekeruhan. Lalu terakhir dicatat hasil yang tertera di monitor turbidity meter dengan satuan NTU. Lalu setelah itu diambil botol uji untuk dibuang air sampel. Lalu masukkan botol uji lagi yang berisi Aquades di dalam turbidity meter untuk proses kalibrasi.